Bab 121, Penuhi Janji. Pria berhenti. Long Yi agak melankolis melihat tanda mencolok di pintu masuk utama asrama perempuan. Dan tidak bisa tidak bergumam dalam hati. Mungkinkah dunia manapun, asrama perempuan tipe ini benar-benar terlalu pribadi. Kamu tidak bisa masuk. Lihat bibi di sana. Dia sangat ketat. Aku akan naik dan memanggil Long Linger. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Simen Wuhen berbalik dan dengan acuh tak acuh berkata, "Siapa bilang aku tidak bisa masuk? Asrama anak perempuan kecil ini tidak bisa membuat adik laki-lakimu yang kedua." Panjang Yi terkekeh. "Kalau begitu, lakukan sesukamu. Tetapi ketika bibi mencubit telingamu dan mengusirmu, jangan salahkan aku dengan mengatakan aku tidak memperingatkanmu." Simen Wuhen agak sombong. Seolah-olah dia sudah melihat penampilan memalukan kakak kedua bajingan ini ketika dia diusir oleh penjaga bibi asrama perempuan. Setelah berjalan 2 langkah, Simen Wuhen tiba-tiba berbalik lagi dan berkata sambil tersenyum, "Aku lupa memberitahumu. Bibi ini bukan orang biasa. Kekuatannya tak terduga. Mereka bilang dia pedang-pedang besar." Long Yi hanya diam sambil memandang Simen Wuhen yang dengan sopan menganggukkan kepalanya ke arah bibi yang ramah dan perlahan memasuki asrama perempuan. Bibi ini memiliki kekuatan Great Swordsmaster. Bukankah itu terlalu omong kosong? Yang tidak ada hubungannya dengan pedang agung dan datang ke sini untuk menjaga pintu masuk. Gadis ini benar-benar berbohong kepada aku. Tetapi bahkan jika dia benar-benar pedang-pedang besar, aku tidak peduli tentang itu. Long Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Sosoknya melintas. Dan seolah-olah angin sepoi-sepoi, dia bergegas ke pintu masuk asrama perempuan. Pada dasarnya tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas. Mata bibi yang ramah itu tiba-tiba bersinar. Tetapi langsung menghilang lagi. Hanya ekspresinya yang menjadi rumit. Hanya setelah beberapa saat, dia dengan ringan menghela nafas dan terus melakukan pekerjaannya yang bermacam-macam. Simen Wuhen baru saja berjalan ke atas dan melihat Long Yi bersandar di dinding sambil tersenyum padanya. Simen Wuhen hanya mendengus, lalu melewati Long Yi. Dia tiba di depan pintu, kemudian membuka pintu. Dia berkata, "Linger, aku kembali." Tetapi dengan sangat cepat, Simen Wuhen menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang terlihat di apartemen mereka. Dia terkejut, dan seolah-olah angin puyuh. Dia bergegas hampir bertabrakan dengan Long Yi yang mengikuti di belakangnya. "Apa yang terjadi?" tanya Long Yi. "Linger, dia sudah pergi. Mari kita cari dia dengan cepat," kata Simen Wuhen dan dengan tidak sabar berlari ke bawah. Long Yi terkejut. Dan tepat ketika dia akan mengikuti di belakang Simen Wuhen untuk pergi dan mencari Long Linger, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sebuah surat ditekan di atas meja tulis. Dia melambaikan tangannya yang besar. Dan surat itu secara otomatis terbang ke tangannya. Kata-kata ditulis dengan tulisan tangan yang cantik dan halus dalam surat ini, "Wuhen, aku merasa agak pengap. Jadi aku pergi ke atap perpustakaan untuk mencari udara segar. Jangan khawatir." Long Yi terbang keluar. Dan dengan cepat menyusul Simen Wuhen yang kehilangan akal sehat karena gelisah. Lalu menyerahkan surat Long Linger. Simen Wuhen menghela nafas lega. Baru saja dia hanya mengkhawatirkan Long Linger dan mengabaikan surat di meja. Dia membawa Long Yi ke perpustakaan Holy Magic Academy. Ini adalah gedung tertinggi dari akademi ini. Memiliki 7 lantai. Dan juga bangunan tertinggi Blue Waves kontinen. "Kamu naik. Aku tidak akan pergi. Tidak peduli apa yang dia minta kamu lakukan. Kamu tidak boleh menolak. Apa yang kamu berutang padanya adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayar sepanjang hidup ini." Simen Wuhen dengan acuh tak acuh berkata sambil melihat Long Yi. Dan penglihatannya menjadi sedingin es. Jelas-jelas mengingat masalah yang akan membangkitkan kemarahan besar baik pria maupun dewa yang dilakukan oleh Simen Yu kepada Long Linger. Long Yi yang mata hitamnya yang bisa membuat jantung berdebar-debar juga melihat ke belakang dengan acuh tak acuh terhadap Simen Wuhen. Lalu berkata, "Pada saat itu, Long Linger mengedepankan kondisi aku menikahinya. Aku tidak akan menolak ini. Tapi hanya ini dan tidak lebih. Semua yang lain akan bervariasi sesuai dengan keinginan aku."
Kamu, si Men Wuhen dengan marah memandang ke arah Long Yi. Dia secara keliru percaya bahwa saudara lelakinya yang bajingan benar-benar telah berubah. Berpikir bahwa dia menebus kejahatannya. Tetapi dia tidak pernah berpikir itu, benar-benar membuat dia marah sampai mati. Long Yi tidak lagi berdebat dengan si Men Wuhen. Dia hanya menghela nafas ringan. Setelah itu sosoknya seakan terbang langsung ke atap perpustakaan. Sosok yang sangat cantik berdiri di ujung perpustakaan. Rambut indah hitam pekatnya berkibar-kibar di udara. Dan pakaian sutra yang indah juga sedikit bergoyang. Sekarang dia tampak seperti peri yang ingin terbang. Tetapi peri ini adalah peri yang sedih. Tampak punggungnya tampak sedih, cantik, dan juga diselimuti kesepian di bawah sinar bulan perak ini. Ketika Long Yi tanpa suara mendarat di atap, dia melihat pemandangan ini. Lalu dia langsung merasa agak tertekan ke dalam. Dan merasa patah hati di suatu tempat di dalam hatinya. Perasaan patah hati, hutang ini, bagaimana dia bisa membayarnya kembali? Seolah dia merasakan kehadirannya. Tubuh indah Long Linger sedikit bergetar, lalu perlahan berbalik. Dan melihat orang yang paling dibenci berdiri di belakangnya dan menatapnya dengan kasihan dan tatapan menyakitkan. Dia dengan kebencian menggertakkan giginya. Rasa sakit. Kenapa dia merasa sakit? Mengasihani. Sayang sekali. Dia tidak membutuhkannya. Ekspresi Long Linger menjadi agak gelisah. Tetapi dengan sangat cepat, dia menjadi tenang. Lalu menatap Long Yi dengan tatapan sedingin es. Dia dengan dingin berkata, "Kamu akhirnya datang. Aku pikir kamu tidak akan menepati janji." Long Yi juga kembali ke acuh tak acuh. Dan menyembunyikan perasaannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Kenapa aku tidak datang? Tidakkah kamu meminta aku untuk menikah dengan kamu? Dengan hal yang luar biasa ini. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Ya, aku ingin kau menikah denganku. Mulai sekarang, si Men Yu adalah aku, suami Long Linger." Long Linger tanpa ekspresi menatap Long Yi. Dan kebencian di mata Long Linger membuat Long Yi agak khawatir. Long Yi tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin dilakukan Long Linger. Karena dia sangat membencinya. Mengapa dia memaksa dirinya untuk tetap bersamanya? Pada akhirnya, skema jahat macam apa yang dia bayangkan? Long Yi telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sejak lama. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan sesuatu yang akan menyakitinya dengan cara apapun setelah Long Linger menikahinya. Apakah ini dianggap sebagai pembalasan atau meninggalkan dirinya sendiri? Aku tidak punya masalah. Tapi aku punya kata-kata yang ingin kukatakan sebelumnya. Aku adalah kamu laki-laki. Tetapi sama sekali bukan hanya laki-laki kamu. Kamu adalah wanitaku. Tetapi kamu hanya bisa menjadi wanitaku. Apakah itu jelas? Long Yi berkata kepada Long Linger sambil bertatap muka. Kalimat ini tampak sangat tidak adil. Dan bahkan dia sendiri merasa begitu. Tetapi bahkan jika itu tidak adil, dia benar-benar tidak akan mengizinkan wanita dan pria lainnya untuk memiliki hubungan terlarang. Bahkan jika dia tidak tahu apa tujuan Long Ling itu. Kamu sangat tidak masuk akal. Apakah kamu tahu itu? Long Linger berkata dengan acuh tak acuh tanpa menyembunyikan kebencian di matanya. Aku selalu begitu. Bukankah kamu yang paling jelas? Long Yi tertawa kecil. Long Linger mengangguk dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa tenang. Karena pria yang bertindak murah sudah cukup." Senyum Long Yi menegang. Lalu memandangi wajah cantik Long Linger yang tenang itu. Dia tiba-tiba memiliki semacam dorongan hati. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dan sepasang matanya tiba-tiba melihat tubuh Long Linger yang melengkung. Lalu mengklik lidahnya. Dia tersentak kagum. Ungkapannya itu sangat cabul sampai ekstrim. Tubuh Long Linger menegang. Dan tatapan jijik muncul di matanya. Lalu dengan dingin mendengus dia berbalik. Dia benar-benar tidak tahan dengan tatapan Long Yi seperti itu. Namun Long Yi tertawa. Lalu dalam sekejap, dia muncul di samping Long Linger. Dan tangannya yang besar memeluk pinggang kecil Long Linger itu tanpa khawatir. Segera tubuh dua orang saling menempel erat. "Biarkan aku pergi, bajingan." Corak Long Linger sangat berubah. Lalu berkata sambil mencoba berjuang bebas. Tapi sebagai penyihir yang lemah, bagaimana dia bisa berjuang bebas dari tangan jahat Long Yi? "Jangan lupa, sekarang kamu adalah wanitaku.
Jika kamu tidak mau, maka aku sangat bersedia untuk membatalkan perjanjian. Long Yi tertawa kecil. Tubuh Long Linger menegang lagi, lalu menggertakkan giginya. Dia menghentikannya. Ya, lihatlah langit sudah gelap seperti ini. Jadi bukankah kita harus kembali tidur? Dan sekarang kau adalah wanitaku. Tentu saja kau harus menemaniku tidur. Bagaimana menurutmu? Long Yi terus memaksanya. Dia tidak percaya bahwa Long Linger akan dengan serius setuju untuk menemaninya tidur. Kulit Long Linger langsung menjadi pucat pasi. Dia tiba-tiba teringat bahwa seolah-olah mimpi buruk malam di dalam hutan di luar Soaring Dragon City. Maka tubuhnya menjadi sedingin es. Dan mulai gemetar seolah-olah dia akan kehilangan kesadaran setiap saat. Long Yi langsung khawatir. Lalu dia buru-buru melemparkan 2 Spirit Defense Magic. Dan menyuntikkan kekuatan internal hangatnya ke tubuhnya. Yang akhirnya membiarkannya pulih. Lupakan. Aku akan mengirimmu kembali. Adik perempuan masih menunggu. Long Yi kehilangan minat untuk bertengkar dengannya. Dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan apapun yang dia rencanakan. Aku akan tidur denganmu. Long Linger tiba-tiba melangkah maju dan dengan erat memegang lengan Long Yi. Namun tubuhnya kaku seperti batu. Long Yi tiba-tiba marah. Dia secara paksa mengguncang Long Linger, lalu menghadapnya. Dia meraung. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ekspresi kamu, mata kamu, tubuh kamu, semuanya dengan jelas menunjukkan bahwa kamu sangat membenci aku. Aku tidak bertindak murah kepada kamu. Tetapi kamu sendiri bertindak murah terhadap diri sendiri. Ini bukan urusanmu. Kamu harus menyelesaikan janjimu. Dan apa yang aku lakukan adalah perselingkuhanku. Long Linger mengangkat kepalanya dan dengan keras menghadap Long Yi. Dia berkata dengan dingin, "Bagus. Sangat bagus. Karena memang begitu. Maka kamu akan menemaniku tidur malam ini." Long Yi memeluk Long Linger, lalu menciumnya dengan kuat dengan mulut besar. 4 bibir sedingin es bersentuhan satu sama lain, membuat otak Long Linger yang tidak siap menjadi kosong. Dan Long Yi agak tersedot histeris. Dan lidahnya dengan terampil membuka gigi Long Linger, lalu mengaduk di dalam mulutnya. Long Linger berangsur-angsur terbangun, tetapi tidak mendorong Long Yi. Sebaliknya memejamkan mata, memeluk leher Long Yi dan dengan agak gemetar merespons. Dia mengira itu akan sangat menjijikkan. Tetapi tampaknya itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Merasakan reaksi Long Linger, ciuman Long Yi berubah dengan bebas. Dan dia mulai dengan terampil menggoda lidahnya yang harum. Peng-peng, peng-peng. Detak jantung Long Linger semakin cepat. Dan dia merasakan tubuh menawannya menjadi lemas dan mati rasa. Sensasi semacam ini berada di luar kendalinya. Dia buru-buru mendorong Long Yi menjauh. Dan dengan wajahnya yang cantik memerah karena kemerahan, dia terengah-engah menyebabkan payudaranya naik dan turun. Aku hanya tidak bisa bernapas. Tetapi apakah kamu bermain dengan wanita seperti ini? Teknik ciuman kamu masih sangat buruk. Dan tidak ada perasaan sama sekali. Long Linger mengangkat kepalanya dan menatap Long Yi dengan senyum mengejek. Namun tubuhnya yang menawan namun bersandar pada susuran tangga. Saat ini detak jantungnya masih sangat cepat. Dan tubuhnya juga masih agak lemas. Long Yi tidak marah seperti yang Long Linger duga. Dia hanya menatap Long Linger dengan geli. Lalu berkata sambil tersenyum, "Aku mengambil kembali kata-kataku beberapa saat yang lalu. Tubuhmu tidak tampak untuk mengusir aku." Bab 122, Hukuman Mati. Long Linger mengertakkan gigi. Dan tidak bisa tidak marah pada dirinya sendiri. Marah pada dirinya sendiri karena begitu tidak berguna. Tiba-tiba detak jantungnya dipercepat ketika dicium oleh sesama Long Yi yang menjijikkan ini. Long Yi memeluk pinggang Long Linger lagi. Lalu dengan ringan melangkah. Dia perlahan-lahan terbang ke bawah. Dan seperti yang Long Yi duga, Simen Wuhen benar-benar tidak pergi. Mungkin khawatir tentang Long Linger. Melihat Long Linger berada di pangkuan Long Yi, Simen Wuhen sangat terkejut. Jangan bilang kalau kedua orang ini benar-benar berbaikan. Adik perempuan, kamu masih di sini. Kamu takut aku akan memakannya? Bukan begitu? Long Yi berkata pada Simen Wuhen sambil tersenyum. Simen Wuhen mendengus, lalu menarik Long Linger keluar dari pangkuan Long Yi. Tetapi siapa yang mengira bahwa tubuh Long Linger akan lemah bersandar pada tubuhnya?
Apa yang kamu lakukan pada Linger? Melihat perbedaan Long Linger, Simen Wuhen segera berteriak dengan dingin ke Long Yi. Meskipun kamu adalah adik perempuanku, ada beberapa masalah pribadi antara aku dan Linger yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Long Yi mengangkat bahu dan berkata tanpa ekspresi. Simen Wuhen tertinggal, lalu melihat ke arah Long Linger. Long Linger dengan agak meminta maaf melihat saudara perempuannya yang dekat, dan dengan lembut berkata, Wuhen, ini benar-benar masalah pribadi antara aku dan saudara laki-lakimu yang kedua. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Simen Wuhen terpana. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah tidak perlu, dan hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa tidak sehat. Linger, apakah kamu kembali dengan adik perempuan aku? Atau pergi denganku? Tanya Long Yi sambil dengan tenang menatap Long Linger. Kenapa Linger ingin pergi bersamamu? Dia secara alami akan kembali ke asrama bersamaku. Sebelum Long Linger bisa menjawab, Simen Wuhen cepat menjawab terlebih dahulu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Long Linger akan berjuang bebas dari Simen Wuhen dan berjalan ke sisi Long Yi. Kemudian memegang tangannya. Dia berkata, Wuhen, akhirat, panggil aku ipar kedua. Sekarang aku adalah istri saudara laki-lakimu yang kedua. Secara alami tidur bersama dengannya. Apa? Linger, kamu benar-benar, Simen Wuhen tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Dia juga telah mendengar permintaan yang diajukan Long Linger pada waktu itu. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan benar. Apakah dia menggunakan langkah ini untuk membuat Simen Yu merasa kematian lebih baik daripada hidup? Bahkan jika kamu akhirnya mencapai target kamu dengan cara ini, harga yang kamu bayar akan benar-benar terlalu besar. Wuhen, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku sudah memutuskan. Kamu bisa kembali ke asrama. Long Linger dengan acuh tak acuh berkata. Ekspresinya tanpa kesedihan dan kebahagiaan. Simen Wuhen memandangi dua orang dengan ekspresi kompleks. Dari penampilan luar, mereka terlihat sangat serasi. Tetapi hati mereka tidak cocok sama sekali. Long Linger secara alami memiliki alasan untuk bersikap seperti ini, yang mana dia ingin membalas dendam. Dan hanya dengan satu alasan ini, dia dapat memperkirakan bahwa hasil dari mereka berdua bersama akan sangat pahit dan astringen. Bahkan jika dia benar-benar dapat membuat saudara laki-lakinya yang kedua, Simen Yu merasa kematian lebih baik daripada kehidupan. Long Linger juga pasti tidak akan bisa membebaskan dirinya. Dan tentu saja tidak akan bisa keluar dari bayang-bayang Simen Yu. Long Yi melambaikan tangannya. Lalu satu pedang-pedang besar dan satu archmage di antara 7 boneka berani muncul dari udara tipis di depan mereka. Mengejutkan baik Simen Wuhen dan Long Linger. Adik kecil, mereka akan mengantarmu kembali. Kamu tidak perlu khawatir bertemu orang-orang seperti Murongbi. Long Yi tertawa. Selesai berbicara, dia menarik Long Linger dan terbang menuju langit. Murongbi, apa sesuatu terjadi pada Wuhen? Saat terbang, Long Linger bertanya. Long Yi menganggukkan kepalanya dan menjelaskan secara singkat masalah yang terjadi di hutan. Bajingan, Long Linger berkata dengan penuh kebencian. Tapi matanya melihat ke arah Long Yi. Long Yi secara alami mengerti apa artinya ini. Dia hanya bermaksud mengatakan bahwa dia dan bahwa Murongbi adalah serigala dari suku yang sama itu saja. Dia tersenyum masam ke dalam dan tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan membalikkan tangan. Dia memotong-motong di langit yang kosong. Beberapa panah api menyala dibelokkan kembali oleh angin dari telapak tangannya ke langit di mana seorang gadis muda yang cantik mengenakan jubah sihir merah menyala berdiri. Tapi dia dengan terampil menghindari mereka semua. Long Yi terkejut melihat seorang gadis muda yang sebanding dengan keindahan Long Linger yang tak tertandingi. Tetapi dia menemukan bahwa sekarang dia marah menatapnya. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat jahat. Lin Na. Long Linger di dadanya berseru kaget. Jangan takut, Long Linger. Aku pasti akan menyelamatkanmu dari bajingan ini, kata Lin Na sambil menunjuk tongkat sihirnya ke arah Long Yi. Long Yi tercengang. Bagaimana bisa ada wanita yang sok suci di dunia ini? Tidakkah dia melihat bahwa Long Linger tinggal di dadaku tanpa perlawanan? Selanjutnya tangannya memegang pinggangku. Hei, gadis kecil, apa kamu punya masalah dengan matamu?
Aku memegang wanita aku di langit untuk berputar. Dan kamu mengatakan kamu datang ke sini untuk menyelamatkannya. Benar-benar hanya punya dada besar tapi tidak punya otak. Long Yi sama sekali tidak sopan. Kecantikan adalah keindahan. Tetapi ia tidak memiliki kesan yang baik pada jenis kecantikan yang sangat benar ini. Apa yang kamu katakan? Jika kamu punya nyali maka katakan lagi. Lin Na berkata dengan marah. Dia adalah seorang gadis muda yang jenius tapi di sini seseorang benar-benar mengatakan bahwa dia hanya memiliki payudara besar tetapi tidak punya otak. Dia benar-benar tidak bisa memaafkannya. Meskipun dia sendiri juga tahu bahwa payudaranya benar-benar tidak kecil. Tetapi dia sangat cerdas. Dan semua orang di dunia dapat mengonfirmasinya. Aku bilang, gadis kecil hanya punya dada besar tapi tidak punya otak. Sekarang aku mengatakannya. Apakah aku punya nyali atau tidak? Tentu saja. Jika kamu ingin aku mengkonfirmasi secara pribadi, maka aku juga tidak memiliki masalah. Long Yi tertawa. Sambil ambigu menatap Lin Na. Tidak senonoh. Lin Na mengertakkan gigi dan mengutuk. Dan mulai mengucapkan mantra. Setelah itu sihir api serangan peringkat 8. Melting Smelt Flame bersiul ke arah wajah Long Yi. Di bawah sihir itu. Bahkan udara itu sendiri tampak seperti terbakar dengan magma yang bersuhu tinggi. Niat membunuh melintas di mata Long Yi. Wanita ini sangat kejam. Meskipun jangkauan serangan sihir api peringkat 8 Melting Smelt Flame ini tidak terlalu besar. Namun suhu itu bahkan bisa melelehkan batu. Jadi jika serangan itu mengenai, maka hari ini bahkan jika dia tidak mati, wajahnya akan dihancurkan. Ekspresi Long Yi menjadi agak ganas. Lalu seperti kilat, dia mengangkat tangannya. Dan tangannya memancarkan cahaya merah yang aneh. Setelah itu, dia benar-benar menangkap api itu dengan tangannya. Setelah itu hanya asap putih keluar dari telapak tangan Long Yi, yang melayang ke langit. Dan wajah Long Yi yang penuh amarah itu terlihat agak tidak normal di bawah sinar bulan yang kabur. Lin Na tercengang saat melihat telapak tangan Long Yi. Dia benar-benar berani menggunakan telapak tangannya untuk menangkap Melting Smelt Flame. Tetapi dia masih tampak seperti masalah kecil, yang dia tidak berani percayai. Gadis kecil, sekarang kamu akan membayar harga untuk tindakan bodohmu. Long Yi itu seolah-olah mata permata hitam berbintang menatap Lin Na. Dan berkata dengan dingin, Simen Yu, ini hanya kesalahpahaman. Jangan ganggu dia oke? Melihat ekspresi Long Yi, Long Linger di dadanya tidak bisa membantu tetapi ketakutan. Dia merasa bahwa dia benar-benar marah. Salah paham. Jika aku tidak menangkap sihir itu, maka aku akan mati dalam kesalahpahaman ini. Long Yi tertawa dingin. Lin Na terbangun karena linglung. Dan mendengar Long Linger memanggil Long Yi sebagai Simen Yu. Matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia sebenarnya adalah penjahat seks terkenal di dunia Simen Yu. Jadi dia bahkan lebih tegas percaya bahwa Long Linger disandera oleh Long Yi di dalam hatinya. Simen Yu, cepat lepaskan Long Linger. Aku sudah memberitahu kakek aku Puxiusi. Dan dia akan tiba di sini segera. Suara Lin Na agak gemetar. Nama Simen Yu sangat mematikan untuk semua jenis gadis muda. Apalagi sekarang dia telah melihat kekuatannya. Jadi dia jelas tahu bahwa dia bukan lawannya. Dan jika kebetulan dia memiliki niat jahat, maka bukankah dia tidak bersalah? Puxiusi. Bahkan jika orang tua itu datang ke sini, itu tidak berguna. Kamu masih harus membayar tindakan kamu sekarang. Long Yi agak mengejutkan. Ternyata gadis ini dengan dada besar tetapi tidak punya otak adalah cucu dari Master Api Archmage Puxiusi. Tidak heran dia sangat ahli dalam sihir api. Apalagi dalam usia yang begitu kecil. Dia sebenarnya hampir saja menerobos dari ranah Master Magician ke wilayah mage. Lin Na, cepat pergi. Kamu benar-benar salah paham. Aku bersedia untuk pergi bersamanya. Dan lebih jauh lagi dia adalah suami aku. Long Linger agak tergerak. Lin Na ini dengan tulus mengkhawatirkannya. Meskipun penglihatannya tampak sedikit kurang. Lin Na menunjukkan tidak percaya ekspresi. Semakin Long Linger berbicara seperti ini, semakin dia tidak percaya padanya. Tapi faktanya, dia sangat takut ke dalam. Masih dengan pikirannya yang satu arah ditambah dengan temperamen yang berapi-api. Terlepas dari apapun,
Dia tidak bisa meninggalkan Long Linger dan melarikan diri. Aku tidak akan pergi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan jahatnya. Dia berdiri di sana dengan keras kepala. Meskipun dia gemetar ketakutan, tapi dia dengan berani menatap kembali ke pandangan dingin Long Yi. Tangan jahat. Long Yi menemukan ini agak menggelikan. Gadis kecil ini berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Tetapi meskipun perilakunya bodoh, tetapi kekaguman muncul dalam hatinya. Karena gadis ini memiliki loyalitas yang cukup. Namun, dia masih harus membayar harga untuk serangan sembarangan barusan. Long Yi tertawa nakal, lalu memegang Long Linger erat-erat. Dia menggunakan grip kosmos shift hingga batasnya. Dan sosoknya tiba-tiba menghilang di langit. Ketika Lin Na bingung, dia tiba-tiba merasa dingin di payudaranya. Lalu tanpa sadar memekik, dia dengan erat memegang payudaranya. Long Yi lagi muncul di tempat yang sama dengan senyum cabul. Adapun Long Linger, dia dalam keadaan bingung. Tidak tahu apa yang terjadi tadi. Lin Na tiba-tiba merasa tubuhnya kehilangan sesuatu. Jadi dia menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa pakaiannya masih dalam kondisi yang tepat. Tetapi dia masih merasa ada yang salah. Apa yang kamu lakukan padanya? Simen Yu. Long Linger berkata dengan agak marah. Tidak ada. Hanya memberinya pelajaran. Itu saja. Long Yi berkata dengan polos. Lin Na mengangkat kepalanya dan dengan ganas memandang ke arah Long Yi. Meskipun saat ini dia belum menemukan apa yang telah dia lakukan padanya, tetapi dia merasa tubuhnya kekurangan sesuatu. Tiba-tiba, Lin Na merasakan tunasnya tergores dengan kain kasar. Ini seharusnya tidak mungkin, karena bahan pakaian dalamnya adalah sutera yang lembut dan halus. Jadi dia asteris tidak akan pernah menimbulkan perasaan seperti ini. Setelah itu dia berbalik dan menyentuh payudaranya. Lalu tiba-tiba pekikan nyaring bergema di langit malam, mengejutkan banyak pasangan yang penuh kasih sayang. Kau wanita yang jahat. Kau kembalikan. Dengan wajahnya yang benar-benar merah. Dan tubuhnya yang indah gemetar karena marah dan malu. Sekarang ekspresinya sangat indah. Mungkin kamu berbicara tentang ini. Long Yi melambaikan kain merah muda dengan tangannya. Dan di atas kain merah muda ini, 3 kata lokakarya kecantikan Li Renfang secara mengesankan disulam di atasnya. Bab 123, Rayuan Gagal. Lin Na sangat malu. Pakaian dalamnya yang ia kenakan di sebelah kulitnya tiba-tiba direbut oleh seorang pria. Lebih jauh lagi yang langsung dikeluarkan dari tubuhnya. Ini membuatnya sangat marah sehingga pembuluh darahnya hampir pecah dan mati. Simen Yu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Long Linger berkata dengan agak marah. Orang ini tidak terlalu mementingkan dirinya. Tiba-tiba dia melakukan hal tak tahu malu seperti itu pada wanita lain tepat di depan wajahnya. Kenapa aku tidak bisa melakukan ini? Aku hanya memberinya pelajaran kecil tidak lebih. Dibandingkan dengan dia yang berakibat fatal. Ini seharusnya dianggap sederhana, kata Long Yi sambil tersenyum. Tapi dia seorang gadis. Kamu seharusnya tidak melakukan. Gadis. Jadi haruskah aku membiarkannya membunuhku hanya karena dia seorang gadis? Siapa yang memberinya hak istimewa ini? Long Yi menyela kata-kata Long Linger, lalu menyingkirkan senyumnya. Dia dengan dingin berkata. Long Linger segera menjadi tidak bisa berkata-kata. Memang, apa yang telah dia ucapkan memiliki kebenaran. Dan sejak awal, dia selalu masuk akal dalam hal ini. Meskipun metode pengajaran pelajaran itu tidak tepat. Saat ini, Lin Na dengan tegas menatap kain merah muda di tangan Long Yi dengan kulitnya menjadi biru dan merah secara bersamaan. Mata musim gugurnya juga secara bertahap memerah. Dan dia menjadi agak histeris. Sepertinya dia ingin menyerangnya terlepas dari apapun. Gadis kecil, pikirkan baik-baik. Konsekuensi menyinggung aku sangat berat. Long Yi dengan berbahaya menyipitkan matanya. Dan mengeluarkan rasa dingin dari kepala sampai ujung kaki. Lin Na bangun dengan kaget. Dan perasaan menyerang mati-matian terlepas dari apapun yang tiba-tiba menghilang. Karena dia memikirkan konsekuensinya. Jika kebiadaban Simen Yu keluar dan menidurinya, maka bukankah itu terlalu menakutkan? Dibandingkan dengan itu, keluhan kecil ini sepertinya tidak ada apa-apanya. Long Yi meletakkan pakaian merah muda Lin Na di hidungnya dan mencium aroma.
lalu mengungkapkan ekspresi mabuk. Aroma Linna ini berbeda dari gadis-gadis lain yang dikenalnya. Aroma tubuh Lucia, Leng Yuyu dan Wu Shuang termasuk tipe yang sederhana namun elegan. Namun aroma tubuh Linna sangat kaya dan tidak terkendali. Mereka mengatakan orang bisa tahu tentang wanita yang mencium aroma mereka. Dari aroma tubuh wanita, orang bisa menilai karakternya sampai batas tertentu. Tindakan Long Yi yang sangat tak tahu malu dan vulgar ini langsung membuat pipi kedua wanita ini memerah. Saat mereka membenci menggertakkan gigi dengan penuh kebencian. Ini dia. Tapi itu sangat menggugah selera. Long Yi melambaikan tangannya. Dan korset merah muda itu dengan ringan melayang ke arah Linna. Setelah Linna menangkap korsetnya, dia menemukan bahwa Long Yi dan Long Linger sudah menghilang. Simen Yu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, Linna dengan tegas berkata, sambil mengepalkan tinjunya yang kecil. Simen Wuhen akhirnya mencapai asrama perempuan di bawah pengawalan dua Seven Baleful Puppets. Namun kulitnya sedikit tidak terlalu baik. Dia benar-benar khawatir tentang Long Linger. Takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Terlebih lagi meskipun dia sedikit tidak rela. Tapi dia sebenarnya juga agak khawatir dengan saudara lelakinya yang bajingan. Nona Simen, kenapa kulitmu buruk seperti ini? Apakah kamu baik-baik saja? Bibi penjaga pintu masuk asrama tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan khawatir. Melihat ekspresi yang agak tidak biasa dari Simen Wuhen. Bibi Oh, aku baik-baik saja. Simen Wuhen tersenyum, lalu mengangguk. Dia naik ke atas. Sejak hari pertama dia tiba di Holy Magic Academy. Penjaga ini Bibi Oh selalu peduli dan memanjakannya. Kadang-kadang, dia secara pribadi memasak sup dan memberikannya padanya dan Long Linger. Ini membuat Simen Wuhen merasa sangat hangat setelah jauh dari rumah. Bibi Oh tampak termenung sambil melihat ke belakang Simen Wuhen. Dan matanya bersinar penuh kasih sayang. Dan saat ini, Long Yi telah tiba di penginapan mewah kerajaan Mea dengan Long Linger. Lalu memesan kamar di sini. Masuk ke sebuah ruangan. Long Linger berjuang bebas dari lengan Long Yi. Saat ini dia terlihat tidak senang. Jelas sangat tidak puas dengan perilaku Long Yi beberapa saat yang lalu. Long Yi juga mengabaikannya dan langsung berlari ke kamar mandi untuk mandi. Long Linger duduk di sofa agak linglung sambil memikirkan banyak hal yang membuat pikirannya berputar. Apakah pilihannya ini benar atau salah? Malam ini, apakah dia benar-benar harus menyerahkan diri pada iblis seks ini? Tepat ketika Long Linger merasa gelisah, Long Yi keluar dari kamar mandi hanya dengan celana dalamnya, mengungkapkan fisiknya yang kuat dan tampan. Setiap garis otot sangat sempurna dan penuh dengan daya ledak. Wajah Long Linger tiba-tiba menjadi merah, dan dia segera memalingkan wajahnya. Tidak berani melihat lagi. Tapi Long Yi tidak berhenti sedikitpun saat berjalan melewatinya. Dan langsung menuju kamar tidur. Long Linger memandang Long Yi yang sudah berbaring di tempat tidur. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Mandi. Ya, mandi dulu. Long Linger bergumam dan memasuki kamar mandi. Lalu melepas semua pakaiannya. Dia mengungkapkan padanya bahwa tubuh batu giok itu layak dibanggakan. Berdiri di depan cermin, Long Linger dengan hati-hati mengukur bayangannya sendiri di cermin. Putih seputih salju itu seperti kulit susu, yang dengan bangga muncul dengan tegas, lembut dan penuh. Dan dua buah ceri merah muda yang dihiasi di atasnya yang bergetar ringan. Bahkan memesona dirinya sendiri. Bukankah ini tubuh yang sempurna yang memikat Simen Yu? Jantung Long Linger dikontrak. Berpikir tentang bagaimana tubuh batu gioknya akan dimainkan olehnya nanti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Berkenaan dengan tubuhnya, Long Linger sangat percaya diri. Dia percaya bahwa di dunia ini, keindahan yang dapat menyaingi kecantikannya dapat dihitung dengan jari seseorang. Jadi Simen Yu kemungkinan besar akan sangat terpesona sehingga dia akan berputar-putar setelah putaran. Pada masa itu, bukankah dia menutupi tubuh aku dan bahkan tidak ragu untuk menggunakan cara tercela untuk mendapatkannya? Long Linger mencuci dirinya benar-benar bersih. Sampai kilau merah muda samar muncul di kulitnya yang berkilauan dan tembus cahaya. Sekarang dia terlihat sangat menarik. Setelah itu dia mengenakan jubah mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi.
Langkah kaki awalnya yang tegas mulai ragu. Haruskah aku benar-benar memasuki ruangan itu? Long Linger berhenti, dan kulitnya menjadi kompleks. Jika aku benar-benar membuang semua martabat aku dan pergi untuk menemani lelaki yang penuh kebencian ini untuk tidur, ini lebih menyakitkan daripada membunuh aku. Long Linger tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, dan bergumam, Long Linger, Long Linger, apakah kamu masih memiliki martabat sekarang? Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Long Linger tahu bahwa pada saat itu juga harga dirinya hilang. Dia jelas-jelas korban. Tetapi banyak orang menatapnya dengan tatapan jijik dan mengatakan bahwa dia adalah wanita yang longgar. Semua ini diberikan kepadanya oleh iblis seks ini, Simen Yu. Memikirkan ini, tekad muncul di mata Long Linger. Ini adalah pilihannya. Dia benar-benar tidak akan menyesalinya. Long Linger dengan tegas melangkah ke kamar tidur. Dan aroma yang sederhana namun elegan tersebar di seluruh ruangan. Tetapi betisnya gemetaran karena gugup. Long Yi setengah berbaring di tempat tidur sambil membaca buku yang menjelaskan sihir secara detail. Pada saat itu, dia tiba-tiba mencium aroma wangi wanita itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Dan melihat Long Linger di jubah mandi sambil mengekspos lebih dari setengah kulitnya. Penglihatannya langsung menjadi mendalam. Dan detak jantung juga tidak bisa membantu tetapi dipercepat. Keindahan Long Linger sangat menggetarkan jiwa. Jenis yang paling memikat di antara para gadis. Sehubungan dengan kategori Long Yi, sosoknya berada di urutan kedua. Dan yang terpanas dan seksi adalah sosok Leng Yuyu. Apalagi dia telah melihatnya dan memperluas ilmunya berkali-kali. Jadi visinya secara alami jauh lebih tinggi. Jika benar-benar ingin berbicara tentang figur terlepas dari apapun, maka tidak hanya Long Linger, bahkan Yu Feng dan Lu Xia juga sedikit lebih rendah. Melihat kulit Long Linger yang agak pucat karena gugup, dia tidak bisa menahan senyum lembut. Dia tidak tahu mengapa Long Linger bertekad melakukan ini. Tetapi dia yakin bahwa tujuan Long Linger adalah balas dendam. Long Yi pindah ke satu sisi tempat tidur dan menepuk sisi lainnya dan berkata sambil tersenyum, ayo naik. Tubuh indah Long Linger sedikit bergetar. Sekarang bahkan bibirnya tidak memiliki warna. Dia mengertakkan giginya dan naik ke tempat tidur. Tetapi tidak berani mendekati Long Yi. Long Yi tidak menerkamnya seperti yang dia harapkan. Malah berbalik dan terus membaca bukunya. Seolah-olah dia tidak ada. Menunggu lama. Long Linger melihat bahwa Long Yi masih tidak melakukan gerakan apapun. Kemudian dia santai dan secara bersamaan juga merasa agak suram. Dia tidak mengambil inisiatif. Mungkinkah dia ingin dia mengambil inisiatif? Long Linger menarik napas dalam-dalam 2 kali. Dia sudah mencapai sejauh ini. Jadi dia pada dasarnya tidak boleh mundur. Praktis menggertakkan giginya. Dia berjalan ke sisi Long Yi dan berkata dengan kaku, buku apa yang kamu baca? Oh, ini buku ajaib. Long Yi dengan acuh tak acuh menjawab. Dia bahkan tidak menoleh ke arahnya. Long Linger bingung tetapi tidak berdaya. Dalam hal apapun, dia tidak bisa menelanjangi dirinya sendiri dan menerkamnya. Tapi Long Yi menyebutkan sihir memunculkan rasa penasarannya. Dia selalu bingung tentang mengapa Long Yi tiba-tiba bisa menggunakan sihir meskipun tidak memiliki fisik sihir. Lebih jauh pangkatnya sepertinya tidak terlalu rendah. Simen Yu, aku ingin tahu kenapa kamu tiba-tiba bisa menggunakan sihir. Bukankah sihir yang kamu gunakan beberapa saat yang lalu untuk terbang dengan aku floating magic? Long Linger tidak tahan tetapi bertanya. Aku juga tidak terlalu jelas. Mungkin terima kasih. Long Yi meletakkan buku itu. Lalu tiba-tiba berbalik. Dia tersenyum ambigu. Aku. Melihat Long Yi tiba-tiba berbalik. Jantung Long Linger melompat. Ya, kamu. Awalnya aku tidak memiliki tubuh sihir. Tetapi sejak malam itu, tiba-tiba aku memiliki tubuh sihir. Aku berpikir berulang-ulang dalam pikiranku dan merasa ini seharusnya menjadi kontribusi kamu. Long Yi tertawa nakal. Malam itu, Long Linger tidak dapat menentukan pada malam apa dia berbicara sebentar. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Long Yi merujuk pada malam ketika dia diperkosa. Kulit Long Linger berubah. Dan kebencian tanpa sadar terungkap di matanya. Tetapi dengan sangat cepat dia mengendalikan diri.
lalu tiba-tiba membuat dirinya terlihat menawan dan berkedip pada Long Yi. Dia dengan apik berkata, "Begitukah? Lalu bagaimana kalau kita mencobanya lagi?" Seluruh tubuh Long Yi menggigil. Bukan karena kegembiraan, lebih tepatnya merasakan kejahatan. Dan semua rambutnya yang halus berdiri tanpa sadar. Ini benar-benar terlalu palsu. Tidak tahu dari mana dia mempelajarinya. Setelah itu tidak bisa bertahan. Dia dengan santai tertawa terbahak-bahak. "Simen Yu, mengapa kamu tertawa?" Long Ling'er berkata dengan marah. Dia tahu bahwa orang ini pasti menertawakannya. Long Yi berhenti tertawa dan mengulurkan lengannya di depan Long Ling'er, lalu menunjuk bulu-bulu merinding yang kecil itu. Dia bertanya, "Apakah kamu tahu apa ini?" Long Ling'er terkejut, dan dia tidak mengerti artinya. "Ini merinding. Sekarang apakah kamu mengerti?" Long Yi berkata dengan sangat serius. Long Ling'er tercengang untuk sementara waktu. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa Long Yi mengolok-oloknya karena rayuan barusan. "Simen Yu, pergilah ke neraka." Long Ling'er mengambil bantal dengan perasaan tidak puas, lalu menghancurkannya di kepala Long Yi. Bab 124, Mercenary Guild mengalahkan misi seseorang. Long Yi meraih bantal Long Ling'er, tiba-tiba berbalik dan mendorong tubuhnya. Dan payudaranya yang lembut dan tegas yang hanya dipisahkan oleh lapisan jubah mandi yang sangat tipis menempel di dadanya. Perasaan halus dan lembut ini membuat Long Yi histeris. Long Ling'er berteriak ketakutan ketika hal-hal datang ke kepala. Semua penyamarannya sepenuhnya lenyap, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sekarang detak jantungnya berantakan. Long Yi terus-menerus menatap langsung ke mata Long Ling'er, dan perlahan-lahan menundukkan kepalanya ke arah bibir merah mudanya. Tubuh Long Ling'er menegang, dan menutup matanya untuk menyembunyikan ekspresi ketakutan dan jijiknya. 1 inci jauhnya dari bibir merah muda Long Ling'er, Long Yi berhenti, lalu membalik dari tubuhnya. "Aku ingin wanitaku yang paling rela untuk memiliki cinta yang menggembirakan bersamaku. Tidak terlihat seperti kamu. Seperti ini aku tidak bisa melanjutkan jadi. Jika kamu benar-benar ingin merayu aku, maka kamu harus menyusahkan diri sendiri untuk setidaknya bertindak layak." Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Long Ling'er dengan dingin tertawa dan mencibir, "Paling mau. Apakah kamu memiliki wajah untuk mengucapkan kata-kata ini? Apakah kamu lupa apa yang telah kamu lakukan pada aku sebelumnya?" "Aku belum lupa. Dan juga tidak berniat berdebat soal itu." Long Yi berbalik dan berkata sambil menatap lurus ke mata Long Ling'er yang dipenuhi dengan kebencian. Dua orang saling menatap seperti ini selama beberapa saat. Kemudian Long Ling'er tiba-tiba menarik kebencian yang berkedip-kedip di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selanjutnya aku akan bertindak layak." Long Yi tiba-tiba berpikir apakah putri kecil ini sakit. Sebenarnya sangat ingin menjadi perempuannya. Jangan bilang bahwa dia ingin tinggal di sampingku, dan kemudian mencari kesempatan untuk membunuh. Ini agak sulit untuk dijaga. Tetapi ingin membunuhnya juga tidak mudah. Sudah terlambat sekarang. Tidurlah sekarang. Long Yi berbaring dan menutup matanya. Setelah itu dia menggunakan kekuatan roh untuk menciptakan penghalang yang kuat di seluruh tubuhnya. Meskipun dia sangat percaya diri, tetapi dia masih harus mengambil perlindungan yang diperlukan. Perhatian adalah induk dari keselamatan. Long Ling'er dengan kuat menggigit bibir bawahnya, dan tepi matanya tiba-tiba menjadi basah. Tanpa sadar air mata jernih meluncur turun dan jatuh ke tangan mungilnya yang seputih salju. Awalnya dia percaya bahwa dia tidak akan pernah meneteskan air mata, dan percaya bahwa hatinya sudah lama mati. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa hanya dengan melihatnya, air matanya jatuh, dan hatinya juga sakit. Dan kepompong tebal yang melilit hati batinnya tanpa ampun dicabik oleh Long Yi. Terlebih lagi lukanya masih berdarah. Long Ling'er memaksakan dirinya untuk tenang, dan ingin memasuki kondisi meditasi. Tetapi kekacauan batin membuatnya tidak bisa tenang. Faktanya terlalu jauh dari prediksinya. Awalnya dia percaya bahwa jika dia mengorbankan tubuhnya, maka dia dapat dengan mudah mempesona dan membuat Simen Yu tergila-gila. Tetapi di luar harapannya, dia pada dasarnya tidak menyentuhnya. Apalagi dia tiba-tiba menertawakannya mengatakan aktingnya terlalu palsu.
Long Linger dengan ganas menatap Long Yi yang tampaknya tertidur pulas. Dan berpikir dalam hatinya, mengapa aku tidak mengambil keuntungan dari ini dan mengambil nyawanya saat dia tidur? Tetapi mengingat bagaimana Long Yi aman dan sehat bahkan setelah berada dalam jangkauan serangan sihir terlarang mantra sihir dewa pembakaran, dia tidak bisa membantu tetapi merasa berkecil hati. Dan menjadi lebih sedih dalam hati. Cahaya matahari bersinar melalui celah-celah jendela, meninggalkan cahaya dan bayangan yang tidak jelas di tempat tidur besar yang lembut. Long Linger terbangun dari tidurnya dan merasa sangat tidak sehat di kepalanya. Dia mengerutkan alisnya dan menggunakan tangan batu gioknya untuk memegang, dan merasa seolah ada sesuatu yang salah. Dia membuka mata musim gugurnya dan dengan kagum melihat sepasang berkilau seolah-olah pupil langit berbintang justru mengawasinya dengan sedikit senyum menggoda. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tempat di mana telapak tangannya telah mendukung secara tak terduga dada kokoh bajingan ini, dan asterisnya dengan tidak sopan diletakkan di pahanya. Long Linger tersentak ketakutan, tetapi yang mengejutkannya, di belakangnya kosong, dan dia jatuh dari ranjang besar. Dia merasa seolah-olah membakar rasa sakit di pantat kecilnya, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Kemudian mengangkat kepalanya. Dia menemukan bahwa Long Yi sedang menatap dadanya dengan cabul. Dia menundukkan kepalanya, lalu berteriak. Kedua tangannya memeluk dadanya. Awalnya dia hanya mengenakan sepotong jubah mandi tanpa bagian dalamnya untuk mengambil bagian dalam perkelahian. Dan musim gugur ini melonggarkan sabuk jubah mandi ini dan menyelipkan jubah mandi ini ke dua sisi, mengungkapkan sebagian besar salju putih yang lembut dan penuh. Bahkan dua buah ceri merah muda juga tampak tidak jelas, mengayunkan kehendak orang. Kenapa menyembunyikan? Bukan berarti aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Long Yi dengan senyum menggoda. Dan bagian bawah tubuhnya sudah menjadi pilar penyangga langit. Pagi hari adalah waktu bagi Yang Qi untuk berkembang paling pesat. Apalagi melihat pemandangan musim semi yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang normal tidak bereaksi setelah mendengar apa yang dikatakan? Long Linger tiba-tiba mengertakkan giginya dan berdiri. Lalu dia membiarkan tangan batu gioknya yang memeluk dadanya pergi, dan memindahkan seluruh jubah mandinya ke samping. Setelah itu, Xiao White asteris kuat tanpa penutup muncul di depan mata Long Yi. Dan bahkan lebih fatal adalah bagian bawah tubuhnya juga benar-benar telanjang. Rambut tipis hitam legam itu menantang saraf rapuh Long Yi. Hidungnya sudah mulai mengeluarkan panas, dan api jahat membakar riang di dantiannya. Sekarang dia sepertinya mendengar suara mendidih dari darahnya. Persetan. Long Yi dalam hati mengeluhkan tanahnya yang pahit. Dengan cepat ia tidak bisa menenangkan diri. Seorang wanita cantik telah mengantarkan dirinya ke ambang pintu. Ini membuatnya sangat sulit untuk menolak. Long Linger dengan dingin menatap Long Yi yang tatapannya tertahan di tubuhnya. Lalu perlahan-lahan berbaring di tempat tidur. Dia sedikit membuka kedua kakinya dan mengungkapkan penampilan, memberi pemerintahan bebas untuk dicabut. Guduk. Long Yi menelan seteguk air liur, lalu memandang ke arahnya yang sudah terkena ujung gunung es tempat pribadi gadis muda. Tangan besarnya perlahan-lahan menjulur ke depan, dan melewati itu seolah-olah rambut halus beludru perlahan bergerak ke atas. Dan tepat ketika tangannya mencapai di atas elastis murni, dia tiba-tiba menarik tangannya dan berkata dengan suara serak, sangat memikat. Tetapi aku tidak terlalu tertarik pada kayu. Long Linger tidak mengatakan apa-apa lagi dengan bodoh memakai pakaiannya. Ketika Long Yi melihat tubuh batu giok Long Linger yang cantik tiada taraf ditutupi dengan pakaian, dengan menyesal dia menghela nafas. Lucia tidak ada di sini. Sekarang siapa yang harus kulihat untuk melampiaskan api nafsu? Setelah selesai mengenakan pakaian, Long Linger dengan acuh tak acuh memandang Long Yi dan tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak pada titik sekarat? Di sini, titik kematian tidak berarti sekarat nyata. Itu berarti ia tidak bisa mengalami kesusahan. Batuk-batuk. Long Yi kaget. Apa yang dia katakan? Dia benar-benar mengatakan bahwa aku hampir mati. Hanya sedikit pria yang tahan dengan kata-kata wanita itu. Long Yi tiba-tiba bangkit, lalu mendorong Long Linger di atas ranjang dan menekannya.
Setelah itu ia menekan kepala kaku adik laki-lakinya yang keras di tempat yang lunak di antara kedua kakinya. Seluruh tubuh Long Linger gemetar. Lalu mendorong Long Yi dengan susah payah. Dia berkata dengan suara bergetar, "Aku harus menghadiri kelas." Setelah itu dia langsung membuka jendela. Lalu terbang menjauh. Wanita ini, bukankah dia sengaja mengacaukan aku? Long Yi mengutuk. Lalu pergi ke kamar mandi dan mandi air dingin. Akademi Sihir Suci Mea dibagi menjadi Akademi Sihir dan Akademi Douki. Dan yang paling terkenal adalah Akademi Sihir Alami. Skala pengajaran Akademi Sihir ini tidak ada duanya di seluruh Blue Waves kontinen ini. Long Linger perlahan turun di dalam perimeter Akademi. Jujur berbicara, dengan kekuatan ranah master penyihirnya, tidak perlu belajar di Akademi. Secara umum, Akademi Sihir hanya memiliki 3 departemen. Departemen Sihir Pemula, Departemen Sihir Menengah, dan Departemen Sihir Tingkat Lanjut. Jadi jika seseorang bisa memberikan sihir tingkat lanjut peringkat 7, maka umumnya seseorang dapat lulus. Tapi dia dan Simen Wuhen datang ke sini hanya untuk bersantai. Dan dengan tujuan menerima bimbingan dari Puxiusi kepala Master Api. Long Linger kembali ke asrama perempuan. Dan yang mengejutkan, dia menemukan Simen Wuhen juga tidak pergi untuk menghadiri kelas. "Linger, kamu baik-baik saja?" Melihat Long Linger kembali dengan linglung, Simen Wuhen buru-buru berdiri dan bertanya. Long Linger menggelengkan kepalanya, lalu melemparkan dirinya ke ranjang. Dia menutupi kepalanya dengan selimut. Dia tidak tahu mengapa dia melarikan diri. Tujuannya hampir tercapai. Tetapi tiba-tiba dia merasa takut. Karena masalah telah meninggalkan kendali dari awal. "Linger, dia. Apakah dia menggertakmu?" Simen Wuhen duduk di sebelah Long Linger dan berkata. Long Linger menjulurkan kepalanya dari dalam selimut. Lalu dia dengan lemah berkata dengan tatapan lelah, "Wuhen, jangan tanya. Biarkan aku beristirahat sebentar." Simen Wuhen mengangguk. Lalu dia berdiri dan dengan lembut menutup pintu kamar setelah pergi. Long Linger dengan lembut menghela nafas, memikirkan apa yang disebut malam ini. Kepalanya mulai terasa sakit. Dia sangat perlu menentukan apa yang ingin dia lakukan. Tujuan awalnya adalah hanya menggunakan tubuhnya sebagai harga untuk membuat Simen Yu jatuh cinta padanya. Menjadi benar-benar tergila-gila padanya. Dan pada saat itu, dia akan dengan kejam menginjak-injaknya di bawah telapak kakinya. Bahkan dengan hidupnya sebagai harga. Dia ingin dia menderita semua jenis rasa sakit. Tapi, Long Linger mendapati bahwa dia salah. Dia melebih-lebihkan pesonanya. Dia seharusnya berpikir sebelumnya. Simen Yu tidak lagi seperti Simen Yu sebelumnya. Matanya yang hitam itu yang bisa membuat orang gelisah. Dan senyum misterius itu seakan telah melihat pikirannya sejak lama. Aula berisik persekutuan mercenari Mea Principality. Long Yi mengenakan pakaian megah ada di sana. Dan dia sangat mencolok. Dia ingat bahwa setelah mendaftar di Mercenary Guild setahun yang lalu, medali tentara bayarannya masih merupakan medali putih peringkat F peringkat terendah. Dan pada saat itu, dia hanya menerima misi Lost City di dataran Huangmang. Tetapi dia tidak dapat menyelesaikan misi ini. Karena dia tidak tahu siapa yang mengeluarkan misi ini. Apalagi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tidak sederhana. Tepat ketika Long Yi ingin melihat misi yang diposting di papan misi, dia tiba-tiba merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya menjadi sangat aneh. Ada banyak orang yang menunjuk ke arahnya. Dan sebagian besar dari mereka menyembunyikan desain jahat. Dan menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat mangsa mereka. Long Yi tidak bisa membuat kepala atau ekor keluar dari ini. Dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi agak marah. Dia merasa sangat menjengkelkan ketika orang lain menatapnya dengan tatapan seperti itu. Saat itu, lebih dari 10 orang mengenakan gaun tentara bayaran berwarna hitam muda berjalan ke Long Yi. Mereka semua adalah pejuang. Seharusnya adalah kelompok tentara bayaran berukuran kecil. Pemimpinnya adalah pria paruh baya kekar. Dia mengambil kertas dari dadanya dan mencari beberapa saat. Lalu memalingkan kepalanya. Dia bertanya kepada teman satu timnya. "Saudara, lihat. Bukankah ini anak laki-laki itu?" "Ya, itu dia." Orang-orang di belakangnya dengan tegas menjawab satu demi satu. Pria paruh baya itu menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap Long Yi.
Dia membalik kertas itu ke arah Long Yi. Long Yi tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah potretnya. Long Yi mengerutkan kening dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya apa ini?" Seseorang mengeluarkan misi peringkat B. Mengatakan untuk mengalahkan orang dari potret ini sampai bahkan ibunya tidak mengenalinya. Hehe. Memukuli orang-orang. Kami kelompok tentara bayaran penjaga anjing paling beradaptasi pada masalah semacam ini. Untungnya kamu mengantarkan diri ke depan pintu kami. Kalau tidak kami harus mencari kamu di mana-mana. Pria paruh baya itu berkata dengan senyum sinis. Bab 125, Skema. Long Yi bertepuk tangan dan pergi. Meninggalkan berguling-guling di tanah dan mengerang kesakitan 10 atau lebih tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Guard Dog. Ideal dan kenyataan selalu memiliki perbedaan. Mereka ingin mengalahkan Long Yi sampai bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Tetapi hasilnya mereka malah dipukuli hingga kepala babi. Long Yi tidak bertanya siapa yang mengeluarkan misi ini untuk mengacaukannya. Karena dia kira-kira bisa menebak siapa yang ada di hatinya. Selain Lin Na yang memiliki konflik dengannya tadi malam. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Gadis ini benar-benar kaya. Hadiah koin ametis 1000 hanya untuk mengalahkannya. Apalagi dia juga mengaturnya sebagai misi peringkat B. Kamu harus tahu bahwa misi kota hilang dataran tinggi Huangmang adalah misi peringkat. Long Yi tahu bahwa kelompok tentara bayaran anjing penjaga ini sekarang hanyalah goreng kecil. Setelah itu, bahkan kelompok tentara bayaran besar itu mungkin datang untuk memprovokasi dia. Ini hanyalah sebuah misi yang akan dipenuhi selama satu orang dipukuli. Yang bila dibandingkan dengan banyak misi di mana mereka harus mempertaruhkan hidup mereka dan anggota tubuh untuk menyelesaikannya jauh lebih mudah. Long Yi tidak pernah takut untuk berbentrokan dengan kelompok-kelompok tentara bayaran yang murah itu. Dan dia juga sangat bersedia untuk memberitahu mereka bahwa tidak mudah mendapatkan 1000 koin ametis itu. Hanya saja dia tidak mau bermain seperti ini dengan orang-orang untuk tak ada alasan. Sepertinya gadis kecil itu masih belum mendapat cukup pelajaran. Long Yi berpikir dalam hati sambil berjalan lurus menuju Akademi Sihir Suci. Karena Lin Na adalah kecantikan yang terkenal. Banyak orang secara alami memperhatikan keberadaannya. Sedikit bertanya. Long Yi dengan mudah mengetahui bahwa gadis kecil itu memberikan pelajaran di Departemen Sihir Pemula pada saat ini. Ini agak di luar dugaan Long Yi. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia mengambil posisi guru. Long Yi pergi ke ruang kelas. Lalu dia segera melihat Lin Na dengan rambut panjang merah menyala berdiri di platform dan serius mengambil kelas. Kursi kelasnya benar-benar penuh bahkan sampai-sampai ada banyak orang berdiri di belakang untuk menghadiri kelas. Di antara mereka, tidak ada siswa Advance Magic Department yang kurang. Tentu saja, mereka tidak di sini untuk mendengarkan pengetahuan teoretis dasar, melainkan hanya datang untuk kecantikan. Saat itu, Lin Na kebetulan berbicara tentang mantra dan prinsip Fireball Magic. Dia berkata, "Siswa, Fireball Magic sebagai sihir elemen api yang paling dasar. Meskipun kekuatan destruktif terbatas, tetapi kepraktisannya sangat kuat. Pada awalnya kamu semua hanya bisa melemparkan api seukuran jari. Tetapi setelah kekuatan roh dan kekuatan magis kamu meningkat, kamu semua akan mampu seperti guru." Guru Lin Na, dapatkah kamu memberikan satu untuk kami lihat? Salah satu siswa bertanya. Tidak masalah. Lin Na setuju. Oh dewa api yang hebat. Tolong berikan kekuatan kepada orang percaya setia kamu. Fireball Magic. Lin Na mengucapkan mantra. Lalu dia menjentikkan jarinya yang panjang dan ramping. Setelah itu hanya gumpalan api keluar dari jarinya. Dan itu langsung padam. Lin Na tertinggal. Dan menjadi malu. Tetapi dalam sekejap mata, dia pulih. Lalu berkata, baru saja guru baru saja menunjukkan kepada kamu semua contoh keadaan siswa mayoritas ketika mereka melemparkan sihir bola api untuk pertama kalinya. Sekarang guru akan menggunakan Fireball Magic yang asli. Oh dewa api yang hebat, tolong berikan kekuatan kepada orang percaya setia kamu. Fireball Magic. Lin Na menjulurkan telapak tangannya. Dan hasilnya, seperti sebelum gumpalan api keluar dan mati segera setelahnya. Seketika, ruang kelas menjadi sunyi senyap. Sekarang Lin Na sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk menggali ke dalamnya. Apa yang terjadi?
Aku sebagai pesulap yang akan mencapai ranah mage tiba-tiba tidak bisa memberikan peringkat 1 verbal magic. Seseorang pasti bermain trik di sini. Lin Na melihat sekeliling. Tiba-tiba melihat Long Yi yang sedang menatapnya dengan tatapan menggoda berdiri tepat di luar kelas. Baru saja itu memang Long Yi lakukan. Karena kekuatan verbal magic benar-benar terlalu kecil. Menggunakan kekuatan roh, dia memadamkannya. Hanya ketika melakukan sihir, akan ada juga fluktuasi semangat. Jadi dia tidak dapat mendeteksi gerakan Long Yi. Dan dia salah percaya bahwa dia sendiri memiliki masalah. Sebelum banyak siswa, Lin Na bergegas keluar. Dan dalam keadaan marah, dia berdiri di depan Long Yi. Dan pada saat itu, melihat matanya yang berubah-ubah memandang ke arah payudaranya, dia langsung teringat hal tak tahu malu yang telah dia lakukan kemarin. Jadi dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Ikutlah bersamaku. Long Yi dengan acuh tak acuh berkata dengan nada memerintah. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Siapa yang menurutmu dirimu? Iblis seks terkutuk. Lin Na mengangkat kepalanya dan menatap Long Yi dengan jijik. Katanya, dia percaya bahwa Long Yi tidak akan berani mengangkat tangannya dalam Akademi Sihir Suci. Tidak datang. Mungkinkah kamu ingin aku mengeluarkan pakaian dalam beauty workshop dari tubuh kamu di depan murid-murid kamu? Aku pikir mereka pasti juga ingin tahu seperti apa guru pakaian dalam yang dikenakan Lin Na. Long Yi nakal menyipitkan matanya. Mengancamnya. Kamu berani? Kata Lin Na sambil menunjukkan kekuatan sementara bagian dalamnya lemah. Apakah ada sesuatu yang tidak berani aku lakukan di dunia ini? Apakah kamu percaya atau tidak? Aku akan segera mengambil tindakan. Long Yi mengangkat alisnya. Lin Na dengan penuh kebencian memelototi Long Yi. Dia tidak berani bertaruh. Karena dia percaya bahwa bajingan ini pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Jika dia benar-benar mengeluarkan pakaian dalamnya yang dia kenakan di sebelah kulit di depan muridnya, maka dia akan sangat malu bahwa dia tidak akan bisa tinggal di Holy Magic Academy lagi. Jadi, Lin Na kembali ke ruang kelas dan mengatakan sesuatu. Lalu mengikuti di belakang Long Yi. Sangat mengejutkan banyak siswa. Ketika ledakan dingin dengan patuh mengikuti di belakang seorang pria. Langsung berbagai macam rumor menyebar luas ke seluruh Akademi Sihir Suci. Apa yang ingin kamu lakukan? Dalam perjalanan, Lin Na bertanya dengan waspada. Tidakkah kamu sangat jelas tentang apa yang ingin aku lakukan? Mungkin kamu harus pergi ke Mercenary Guild dengan aku untuk mengonfirmasi. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Kulit Lin Na berubah. Dan dengan mata mengelak, dia berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kakekku mencari aku. Aku akan kembali dulu. Tangan besar Long Yi secepat kilat meraih putih murni Lin Na seolah-olah pergelangan tangan giok. Dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang aku katakan? Misi itu untuk mengalahkan aku menjadi kepala babi. Bukankah kamu mengeluarkannya? Tidak. Lin Na langsung menjawab. Benarkah? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Aku bilang tidak. Jangan cepat-cepat pergi. Setan seks terkutuk. Kalau tidak aku akan berteriak minta tolong. Apalagi kakekku ada di akademi. Lin Na berusaha keras untuk berjuang bebas. Puxiusi. Oh. Aku sangat takut. Aku akan segera melepaskanmu. Long Yi nakal tertawa dan melepaskan tangan Lin Na. Tetapi ketika dia masih linglung, dia menamparkan pantatnya yang gembira. Kamu, Lin Na bingung dan jengkel dan dia ingin mencaci maki. Tapi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melarikan diri seperti kelinci. Long Yi memandangi pandangan Lin Lin yang menghilang. Dan ia terbiasa membelai dagunya. Dia berulang-ulang dalam pikirannya. Meskipun kakek Lin Na adalah dekan Akademi Sihir Suci, tetapi dana akademi diurus oleh Kementerian Keuangan Kerajaan Mea. Jadi dia tidak percaya bahwa Lin Na dengan santai bisa mengeluarkan 1000 koin ametis untuk mengalahkan seseorang. Mungkin Puxiusi bisa mengeluarkan. Tapi Lin Na sendiri benar-benar tidak bisa mengambil jumlah seperti itu. Long Yi dengan sinis tersenyum. Dia tiba-tiba memikirkan metode yang sempurna untuk memastikan bahwa Lin Na dan kakeknya akan memakan keluhan bahwa mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Long Yi keluar dari Holy Light Academy dan menemukan bahwa orang-orang mengikutinya. Mungkin beberapa kelompok tentara bayaran mengawasi dia.
Dia diam-diam tertawa. Kelompok tentara bayaran ini telah datang pada waktu yang tepat. Benar-benar memahami maksudnya. Bersambung.